Banyak yang mengeluh bahwa X-Max standar itu secara akselerasi kurang, bahkan jika dibandingkan dengan adik-adiknya. Kira-kira apa solusinya ya? Sebelum kita ngobrolin yang lain-lain, kita harus pertama lakukan sesuatu, yaitu kita akan ngukur atau naikin motor ini ke atas dyno. Dengan tujuan, kita tahu titik awal ini motor seperti apa, keluhannya seperti apa akan terbaca. Dan dari situ baru kita melakukan perubahan, karena kita harus tahu kita mulainya dengan apa. Yaitu langsung naik ke atas dyno, kita ukur ini motor kekurangan dan kelebihannya di mana. Oke, Hypezoners, setelah kita melakukan kurang lebih 10 run lebih, karena kalau ngedyno itu sebisa mungkin data sebanyak mungkin, dan kita ambil data terbaik dan yang paling sekiranya datanya terlihat baik untuk menjadi komparasi setelah nanti kita rubah di kemudian ataupun apapun yang kita rubah. Nah, hasilnya setelah kita tes, Hypezoners bisa lihat di sini untuk motor X-Max Connected standar 250 cc dengan tidak ada perubahan sama sekali karena motor ini masih baru banget. Ini kita dapat maksimal horsepower-nya itu di 18,1 HP, sedangkan engine torque-nya di 16,8. Ini dengan karakter ya yang bisa dikatakan mungkin yang menjadi keluhan kebanyakan dari Hypezoners, di mana X-Max standar ini tarikannya agak lembek. Bukan berarti tidak bisa dipakai untuk harian, mencukupi, tapi kadangkala pengennya biar bisa lebih wah, nggak kalah sama adik-adiknya. Lalu dengan kita rubah kirian, memang nasib akselerasi motor ini akan berubahkah? Akan berubah bila mana settingannya pas. Tapi balik lagi, nanti beda keperluan, beda konfigurasi. Jadi kalau misalnya Hypezoners lihat, barang-barang yang akan kita terapkan tuh ada di hadapan saya di sini, mulai dari puli depan, lalu ada sliding seat belakang, ada pair CVT, dan ada roller. Ini menjadi package utama. Tapi ada juga di sini adalah gearbox. Nah, gearbox ini tuh bisa dikatakan opsional karena ini akan bermanfaat khususnya yang ini ya, karena ini ukurannya yang 36, dia lebih berat 1 gigi dibanding yang standar. Di saat kita misalnya mesinnya udah kita rubah, karena kalau misalnya kita pengen naikin top speed, salah satunya adalah dengan merubah final gear atau gear ratio. Sedangkan kalau misalnya kita ngejar tarikan saja, cukup dengan CVT. Dengan catatan tadi, merubah CVT tidak akan menambah top speed. Nah, ini kenapa bisa merubah? Kalau misalnya kita lihat, ini barangnya itu adalah yang TDR GP ya, bukan yang lain yang akan kita terapkan. Ini perbedaan dengan yang standar itu adalah khususnya di bagian jalur rollernya. Dia berbeda dengan yang standar. Selain dari itu, secara langkahnya pun sebenarnya kalau bisa lihat berbeda dibandingkan yang bawaan X-Max. Nah, untuk sliding shiftnya ini dia istimewa karena kalau bisa dilihat ini jalurnya nggak lurus, sedangkan kalau yang bawaan X-Max itu dia jalurnya lurus. Ini akan memberikan dampak yang berbeda, di mana sama dengan kita menggunakan per yang seolah-olah progresif. Ada kerasnya, ada empuknya. Ini akan bermanfaat nanti pas kita tarikan panjang. Tapi ntar kita harus lihat juga secara data dyno-nya seperti apa. Roller kita ada 2 kombinasi, kita akan coba dua-duanya. Di mana ntar Hypezoners bisa lihat butuh gaya berkendaranya kayak gimana, rollernya seperti apa, dan tentunya akan berpengaruh terhadap bobot badan yang kita pakai. Medan yang kita lalui, apakah jalan lurus, apakah banyak tanjakan, apakah kita cukup keperluan dalam kota di mana kita butuh stop and go yang baik, atau kita butuh atasan. Jadi di barang-barangnya tinggal kita pasang, lalu kita kembali lagi ke dyno. Karena apa? Benarkah hasilnya sesuai yang kita harapkan? Lebih baikkah dibanding standaran? Kita cobain. Kita naikin CVT yang baru saja kita obrolin. Ini semua paketnya kita pasang. Lalu nanti kita ada satu variasi lainnya yang akan kita coba, yaitu apa yang akan terjadi bila mana kita rubah-rubah berat roller. Karena roller tertentu itu akan cocok untuk orang-orang tertentu, dan juga tergantung dari medan yang Hypezoners biasa lewati untuk harian ataupun untuk touring. Pada pemasangan komponen-komponen pada umumnya sih begitu-begitu aja sesuai dengan SOP. Namun saat kita terpasang ini harus diperhatikan dan wajib ditorsi untuk board ini. Untuk mur kampas kopling ini di 85 Nm, dan untuk mangkoknya mur yang kecil ini di 75 Nm. Sedangkan untuk bagian yang depan baut ini harus diperhatikan, harus dikasih oli, dan ini di 115 Nm. Kenapa harus angkanya kurang lebih pas seperti itu? Untuk menjaga agar tidak longgar, mengingat bagian CVT ini bagian yang sangat bergetar karena memang dia pulinya maju mundur dan sebagainya, parts yang dinamis dan harus dijaga
kekencangannya jangan sampai longgar. Kalau sampai longgar, ini part CVT bisa saja rusak. Oleh karena itu, perhatikan kekencangan baut-bautnya. Setelah semua terpasang, sudah di dyno berkali-kali, begini hasilnya. Apakah memuaskan? Harusnya memuaskan. Kalau kita lihat dari angkanya aja dulu, ini untuk horsepower-nya, dari tadi kita starting di 18,1, yaitu grafik yang kuning ini, kita dapat 18,8 HP. Berarti ada kenaikan 0,7 HP secara tenaganya. Kenapa sih bisa terjadi? Kan mesinnya pada dasarnya sama-sama aja, nggak berubah, tetap di 250 cc. Jadi di CVT itu kalau misalnya kita rubah konfigurasinya, salah satunya itu untuk memperbaiki penyaluran tenaga dari mesin menuju ke roda, sehingga akselerasi bisa menambah, dan selain dari itu juga total horsepower-nya bisa naik. Terus torsinya juga kalau kita bisa lihat di sini, di awalnya ini kan di 16,8, di sini 16,3. Karena memang akhirnya ujungnya yang kita kejar itu adalah total horsepower-nya itu naik. Dan yang kita lihat ini adalah engine torque. Kalau kita rubah ini, kalau kita lihat dari wheel torque-nya, yaitu torsi yang output dari roda, sudah jelas kelihatannya di sini ada kenaikan kurang lebih hampir 10. Nah, berarti wheel torque-nya menaik juga dengan kita memperbaiki CVT. Tapi dengan catatan ini yang kita gunakan adalah roller 15 gram. Nah, roller 15 gram ini bisa dikatakan mencukupi dengan data seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lebih berat, medan kita lebih misalnya lebih bervariasi, ada tanjakan dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi? Jadi sekarang kita bongkar lagi, kita ganti rollernya ke yang lebih ringan, kita coba ke 13 gram dengan konfigurasi yang lainnya sama. Dari situ kita lihat apa yang terjadi dan sekiranya mana dari dua konfigurasi ini yang sekiranya cocok untuk Hadzoner. Setelah running beberapa kali di atas dyno, lebih dari 10 kali nih yang 13 gram, kelihatannya cukup menjanjikan. Tapi bentar dulu, sebelum kita bicara jauh-jauh ke data, ini ada sebuah note, satu catatan untuk Hadzoners. Di saat Hadzoners melakukan pengukuran dengan menggunakan dynamometer, ini jangan dibandingkan dengan dyno-dyno yang lain, karena bisa bermasalah. Bermasalahnya karena apa? Di alat ukur ini dan alat ukur yang lain belum tentu mendapatkan output tenaga yang sama. Jadi patokannya belum tentu sama. Sama halnya kalau misalnya kita mengukur sesuatu, misalnya kita menggunakan penggaris satu sama yang lain, itu ada kemungkinan kesalahan 0, sekian. Jadi untuk lebih baiknya, bila mana harus melakukan pengukuran before dan after, lakukan di alat yang sama, sehingga datanya alias deviasi datanya itu akan terlihat. Before afternya lebih jelas. Kalau pindah-pindah alat, kemungkinan akan menjadi rancu. Jadi pastikan menggunakan alat yang sama. Nah sekarang kalau kita lihat dari hasilnya, ini cukup menjanjikan nih. Kalau kita lihat ini dari 3 data ini Hadzoner bisa lihat yang paling atas adalah motor standar kita tadi, ting-ting nggak rubahan CVT-an, standar pabrikan. Yang kedua ini di 18,8 horsepower itu di saat kita menggunakan roller 15, dan saat kita pakai yang 13 kita lihat ini adalah 20 HP. Jadi kalau kita lihat dari angka ini, bahwa angka yang 13 gram ini paling tinggi. Dari startnya aja itu naik itu lebih 1,9 HP, dan dari roller 15 ke 13 ini ada kelihatan kenaikan ke 1,2 HP. Lumayan besar kan? Dan torque-nya bisa lihat di sini. Tapi ini ada bisa dikatakan downside atau dampak karena sangat sulit untuk mendapatkan atas dan bawah dan yang rata. Nah, kalau misalnya kita lihat speed terhadap waktu kita di atas dyno, di sini kita bisa lihat bahwa aksisnya adalah waktu running, dan yang Y ini adalah speed. Kita lihat nih perbedaan gimana. Kalau di bagian awal kelihatannya tidak jauh berbeda, ada koma-komaan berbeda. Tapi saat misalnya kita naik ke atas, bisa dikatakan yang warna merah ini paling superior, 109,1 yaitu kilometer per jam, dan yang orange ini adalah yang 15 gram itu 106, dan 105 untuk motor standar. Masih lebih superior, tapi kendalanya biasanya kalau kita kembali ke grafik utamanya ini adalah let's say ke engine speed. Di sini akan lihat sesuatu yang cukup berbeda. Jadi kalau misalnya kita bisa baca dua angka yang perbandingan 13 sama 15, di mana yaitu warna yang merah dan warna orange. Yang warna merah ini adalah yang 13 gram dan yang orange ini adalah yang 15 gram. Kecenderungannya lebih gerung karena horsepower peak-nya itu lebih tinggi, di mana ini mencapai kurang lebih di 6.600 atau 6.700. Sedangkan kalau yang 15 gram dia lebih rendah di 6.200. Kecenderungannya motor itu akan lebih gerung karena kita pakai roller yang ringan.
jelas itu udah menjadi common sense mungkin. Tapi di sisi lainnya adalah di mana menggunakan roll di jalan di rata, atasnya akan lebih maju lari dibandingkan kita pakai ringan. Jadi sekali lagi, dengan data seperti ini, kalau misalnya Hypezoners itu misalnya di daerah yang banyak tanjakan dan butuh torsi dan tenaga saat manjat, Hypezoners bisa menggunakan roller yang lebih ringan, seperti halnya di kasus ini menggunakan 13. Tapi kalau misalnya sekiranya di daerah panturaan atau di daerah-daerah yang datar dan nggak banyak stop and go, ini akan cocokkan 15 ataupun bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, Hypezoners sebisa mungkin harus mencoba-coba. Memang bisa menggunakan guideline yang kami siapkan, tapi untuk lebih cocok atau personalisasi karakter dari CVT ini atau motor ini, Hypezoners memang harus coba-coba. Tapi harus ada starting point-nya. Yang mana? Yaitu kembali lagi ke Hypezoners. Ini mungkin salah satu contohnya. Dari situ, Hypezoners bisa memilih mana yang lebih tepat, mana yang lebih cocok. Karena gaya berkendara saya, berkendara Hypezoners, ataupun orang lain pun belum tentu sama. Karena gaya berkendaranya beda, cara bawanya beda, daerahnya pun beda. Yang lainnya, bobot kita beda. Data dan solusi sudah kami jelaskan tadi di video ya. Kembali ke Hypezoners, kira-kira hendak memilih racikan CVT yang seperti apa? Jika Hypezoners masih punya pertanyaan, Hypezoners bisa langsung kontak ke WhatsApp di 0813-1970-2000, atau jika Hypezoners mau lihat barangnya, Hypezoners bisa langsung ke www.oneteamstore.com. Mau beli langsung, kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypezoners. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!